Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hadirlah di sini bersama kami. Sehingga Engkau sendiri dapat menggerakkan hati kami dan hati umat yang mendengarkan firman dan sabdamu dan renungan pada malam hari ini. Lewat Nabi Elia yang kami kagumi, yang memberikan contoh dan teladan menjadi seorang pewarta, seorang nabi pada zamannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Putra Sirah, dilukiskan siapa sebetulnya Nabi Elia dan Elisa itu. Suatu gambaran yang mengagumkan, yang berbicara tentang Nabi Elia dan Elisa. Saya bacakan sedikit beberapa hal penting di sini. Ya. Elia tampil dari orang kampung, orang Tisbe Gilead kampung, dipanggil Tuhan. Ya. Tampil seperti api, sabdanya membakar laksana obor. Memberikan peringatan kepada Raja Ahab. Ya. Dia mendatang kelaparan, kekeringan selama 3,5 tahun. Ia membuat jumlah orang Israel sedikit karena banyak yang mati dengan 3,5 tahun kekeringan. Tak ada hujan, langit dikunci. Api diturunkan 3 kali ketika menghancurkan ya, di mata orang-orang Yahudi dan orang imam-imam Baal, korban persembahan yang diminta api dari surga yang membakar persembahan Elia. Betapa mulianya engkau dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama seperti dikau? Siapa orang yang seperti Elia? Dalam perjanjian lama tak ada seorang pun. Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dari dunia orang mati, dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa. Orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Tegurkan kau dengar dari gunung Sinai, dan di gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Saudara, Elia itu sungguh istimewa dalam perjanjian lama, sungguh-sungguh istimewa. Ya. Dikatakan tak ada orang pun yang menyamai dia. Ada 8 mujizat yang dia lakukan. Ya. Dengan gagah berani menegur raja. Ya. Dan dia akhirnya naik ke surga seperti moksa dengan kereta berapi. Ya. Dikatakan Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Ketika dia naik ke surga, dia memilih penggantinya Elisa, ya, yang mendapatkan 2 roh dari Elia dengan adanya jubah yang dibawa oleh Elisa. Ya. Selama hidupnya Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa sekalipun, tak seorang pun menaklukkannya. Elisa lagi, ya, tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama ini tentang Elia dan Elisa, tokoh yang disebut-sebut oleh Yesus dalam perjanjian baru, yang sungguh mengagumkan bagi kita. Apa maknanya bagi kita, saudaraku? Saya hanya mengatakan beberapa hal penting di sini adalah bahwa terjadi pekerjaan besar oleh Allah kepada kedua tokoh ini, Elia dan Elisa. Seperti dalam, kalau kita lihat Magnificat Maria, pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada Elia dan Elisa, kepada Bunda Maria, begitu luar biasa. Allah memakai orang-orang sederhana miskin, ya,
untuk menaklukkan orang-orang terhormat, orang raja, meruntuhkan orang-orang yang hebat. Seperti Magnificat Maria, orang sombong, orang ingin tinggi hati akan diruntuhkan. Misi Allah apa? Itu mengingatkan, menobatkan orang yang mendua hati, timpang dalam iman. Hanya Allah saja. Tak ada dewa lain atau dewa Baal atau Allah lain yang boleh disembah. Puritas cordis, hati yang suci, hati yang murni, hati yang satu. Saudara, itulah yang kita butuhkan di zaman ini. Hati kita timpang. Sebagian kepada Allah, sebagian kepada Baal. Baal itu tidak harus dewa. Tapi segala sesuatu yang bukan Allah, entah itu harta, entah itu uang, entah itu kenikmatan, entah itu kesenangan, itu bisa menjadi Baal. Ketika kita menjadikan itu satu-satunya yang menjadi kebahagiaan, kedamaian kita. Pada zaman Ahab, pada waktu Elia, kemakmuran terjadi sehingga orang meminta kemakmuran kepada dewa kemakmuran. Baal itu dewa kemakmuran. Dan sekarang begitu banyak kemakmuran, begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kesukaan. Hedonisme, konsumerisme. Elia sangat cocok untuk zaman ini, menduakan hati orang. Jadi orang itu tidak cukup dalam arti radikal kepada Tuhan. Satu sisi ke sana kepada Allah, satu sisi lagi kepada hidup dunia. Maka orang tidak cukup sungguh-sungguh dalam penghayatan iman mereka. Ya. Dan ini yang tantangan kita di zaman ini. Itu dalam bacaan pertama. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tantangan kita adalah kita dalam tanda petik menyembah bukan Allah. Kepada kenikmatan, kepada kesenangan, kepada kesukaan, kepada nilai-nilai duniawi yang menyenangkan itu. Tidak jelek, jangan mengatakan itu jelek. Tidak, saya tidak mengatakan itu jelek. Tetapi ketika kita menduakan hati kita bukan kepada Allah. Itu yang pertama, dan tantangan itu terbesar bagi kita. Ya. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk oleh Yesus bahwa kita dalam berdoa jangan bertele-tele. Ya. Lalu Yesus memberikan doa yang diajarkan dia sendiri kepada kita, doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami? Singkat, padat, dan melukiskan pertama-tama pujian kepada Tuhan, dan barulah kita minta mohon sesuatu. Dan salah satu hal penting di sini yang mau ditawarkan oleh Yesus dalam bacaan dari kitab Matius ini adalah pengampunan. Kenapa dikatakan kita harus mengampuni orang dulu? Karena pengampunan itu seperti kalau kita masih bermusuhan, kalau kita masih gerendel dalam hati, masih sakit dalam hati, itu rahmat itu tidak mengalir. Ketika kita balas dendam, ketika kita marah, ketika kita benci pada seseorang, itu rahmat itu pintu gerbang itu tidak terbuka. Tapi ketika kita mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, rahmat itu akan mengalir kepada kita, ya, meskipun sakit. Ya, dan itu kita tahu bahwa kita adalah punya Bapa yang Allah adalah Bapa yang penuh pengertian kepada kita anak-anaknya. Percaya kepada Allah yang adalah Bapa, saudaraku terkasih. Itulah kalau kita memiliki keyakinan yang dalam bahwa Allah adalah Bapakku, aku nggak akan takut, aku nggak akan gelisah, aku nggak akan macam-macam. Ya, maka para saudaraku yang terkasih, mari saya pernah mengunculkan kepada Anda, sekali-kalilah doa rosario itu diganti dengan doa Bapa kami. Ketika Anda mendoakan doa rosario itu sebagai doa Bapa kami, hidup kita akan lebih tenang, lebih damai. Karena Bapa tak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, Bapa tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Ya. Ini harus menjadi keyakinan kita. Sehingga kita damai dalam hidup ini. Dalam segala COVID-19 pun, apapun Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kita punya Allah yang adalah Bapa. Maka mari kita serahkan hidup kita. Rema hari ini adalah kepadamu saja ya Bapa. Kuserahkan hidupku. Sekali lagi, kepadamu saja ya Bapa. Kuserahkan hidupku. Kepadamu saja ya Bapa. Kuserahkan hidupku. Mari saudara, kita mohon rahmat supaya
seperti Elia, seperti Elisa yang hanya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih sayang kepada kita. Maka jangan pernah mengharapkan, menggantungkan diri, mempersembahkan hidup kita yang bukan Allah. Apa tandanya kalau kita tidak damai, kalau kita tidak tentram, kalau kita kesusahan, kalau kita merasa cemas, gelisah, itu tandanya saya menggantungkan hidupku, masa depanku, problem hidupku, masalahku, bukan kepada Allah. Tapi mungkin kepada pikiranku, mungkin kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, mungkin kepada keuangan, harta, dan seterusnya. Mungkin Anda yang bisa menjawab. Mari saudara, kita punya Allah yang lebih dari segala sesuatu. Yang memberikan kepada kita apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Bukan sungguh-sungguh apa yang kita inginkan, tapi sungguh-sungguh yang menjadi kebutuhanku. Saudaraku yang terkasih, saya mendengar beberapa hari yang lalu seorang yang puluhan tahun, ya, maaf, dari orang itu adalah dari agama sebelah. Puluhan tahun ingin mencari, rindu untuk menemukan Allah yang benar. Terus dia rindu, terus puluhan tahun, ya, terus mencari sampai kemudian dia menemukan Allah yang benar dalam diri Yesus. Puluhan tahun, dan Tuhan menjawab kerinduan hatinya itu. Datang kepadanya dalam mimpi, dalam kehadiran. Akulah Yesus yang adalah Allah bagimu. Saudara, ketika orang rindu mencari Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada Anda. Anda rindukah kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah bagi hidupku? Maka ulangi rema ini. Kepada Tuhan sajalah kuserahkan hidupku. Kepada Tuhan sajalah kuserahkan hidupku. Terus ada kerinduan itu, nanti Tuhan akan menjawab sendiri. Apa yang menjadi kerinduan hati Anda yang terdalam? Kapan? Terus mencari, terus mohon, terus mengusahakan. Maka saya mengulang, katakan rema itu kita ulang kurang lebih sampai 100 kali. Sampai kita merasakannya, Tuhan datang kepada Anda dengan cara Tuhan sendiri. Karena aku rindu bertemu dengannya. Semoga Tuhan menjawab kerinduan hati Anda. Sebesar apa kerinduan itu, nanti Tuhan sendiri akan menjawab. Kenapa kita tidak mendapatkan pengalaman akan Allah? Karena kita tidak rindu. Semoga Anda memiliki kerinduan dalam. Ketika Anda sakit, Anda terluka, Anda menderita, itu tandanya bahwa kita rindu bertemu dengan Allah. Teruskan, lakukan kerinduan itu dengan mohon, mengulang rema itu dari hati yang terdalam. Kepadamu saja ya Tuhan, kuserahkan hidupku. Kepadamu saja ya Tuhan, kuserahkan hidupku. Amin. Allah Bapa di surga, bangkitkanlah semangat kerinduan dalam hati anak-anakmu ini yang mendengarkan sabdamu ini. Biarlah kau sentuh, kau jamah di relung-relung hati kami yang terdalam. Sehingga hati kami mencair dan mencari Engkau. Mendambakan Engkau sebagai Allah yang dapat menjawab seluruh kerinduan, seluruh kehausan dan kelaparan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memenuhi apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih. Berkat-Mu atas kami, terutama kami yang sakit, diberkati oleh kasih Allah, oleh darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.